Selamat sore semuanya, Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman yang nonton. Di video ini, saya bersama Kak Zevania Natasha ingin bertanya-tanya nih seputar yang namanya DKV atau Desain Komunikasi Visual nih. Karena kebetulan Kak Zevania Natasha ini juga sudah melakukan masa perkuliahan di fakultas atau di bidang Desain Komunikasi Visual ini selama 1 semester nih. Untuk lebih lanjutnya, langsung aja kita tanya ke Kak Zevania Natasha. Jadi, halo Kak. Halo. Jadi sebenarnya sebelumnya tuh alasannya untuk ngambil jurusan DKV tuh apa sih Kak? Yang pertama, aku tuh dari dulu suka gambar. Pokoknya kalau kamu suka gambar dan pengen untuk menuangkan kreativitas kamu, terus pengen kamu masa depannya itu tentang desain seni gitu, kamu harus banget sih masuk DKV. Jadi aku karena suka seni, suka gambar, jadi aku milih untuk masuk DKV. Passion sih sebenarnya. Terus aku juga sebenarnya awalnya tuh nyari-nyari DKV tuh awalnya gara-gara pengen gambar sih. Cuman sebenarnya tuh awalnya gara-gara kepengen banget jadi art director, visual director atau creative director gitu. Terus nyari-nyari tuh kira-kira untuk kepekerjaan itu kira-kira butuhnya apa sih, basicnya itu dari mana gitu. Untuk kalau misalnya Kak Zevanya sendiri nih muncul motivasi untuk jurusan itu apa tuh? Pas kapan gitu? Pas sebenarnya tahu DKV-nya itu baru banget dari SMA, baru SMA doang tahu DKV gitu. Karena waktu dulu tuh mikirnya kayak maunya seni murni kayak gitu, maunya tuh yang estetis gitu. Tapi kalau aku mikir kayak ke depannya tuh kan lebih ke teknologi ya, lebih ke digital gitu kan. Jadinya kayak ya udah baru munculnya tuh motivasi di SMA itu DKV, ya udah digital aja gitu tapi tentang desain. Oke. Kan tadi Kak Zevanya udah nyebutin tuh yang kan namanya seni murni nih. Kalau misalnya keunggulannya dari DKV itu sendiri apa sih? Keunggulannya kamu jadi lebih mengerti tentang desain sih, kayak misalnya typography itu tentang font-font. Jadi kalau misalnya kamu masuk DKV, kamu mempelajari font juga gitu. Misalnya font ini cocok nggak sama tentang ini gitu. Terus desain ini warnanya cocok nggak sama ini gitu. Keunggulannya sih di situ. Jadi kamu lebih mengerti tentang visual gitu. Oke. Kalau gitu untuk di kampus kakak sendiri nih, kalau kakak sekarang kuliahnya di mana nih Kak, DKV-nya? Di Bidang Nusantara di Kemanggi sana. Oke. Kalau gitu akreditasinya kalau untuk DKV sendiri di kampus kakak nih kayak gimana? Akreditasinya sih A ya, karena juga udah lumayan lama dan banyak juga tuh alumni-alumni yang udah sukses-sukses kayak gitu, kayak misalnya Tokopedia kayak gitu, itu kan dari BINUS juga gitu. Udah bagus banget. Terus selain di DKV ini kan tadi ada belajar font, terus tentang mungkin ada warna-warna sama visual gitu kan. Untuk mata kuliah yang dipelajari di DKV itu apa aja sih Kak sejauh ini yang udah kakak alamin gitu? Kalau untuk sekarang karena aku online, aku dapat komputer grafik itu tentang Adobe Illustrator yang kayak desain digital. Terus typography itu tentang font-font gitu, font style, font ya semacamnya. Terus drawing for design itu seperti gambar manual, seperti arsir gitu-gitu. Terus ada MNC itu material for color, material and colors itu tentang warna-warna dan kayak gambar-gambar abstrak gitu sih. Oke. Terus kalau misalnya sistem perkuliahannya nih, gimana tuh kalau di tengah-tengah masa pandemi nih sekarang? Kalau di masa pandemi aku ada Vicon itu lewat Zoom. Terus ada GSLC. GSLC itu seperti kayak forum yang isinya tuh tugas. Nanti kita kayak jawab terima kasih Bu gitu. Itu tanda absen kita gitu. Kayak gitu sih. Lebih ke briefing tugas gitu. Oke. Berarti full online ya? Atau misalnya ada nih beberapa waktu yang harus
ke kampus atau diperlukan untuk kampus segala macam gitu belum ada? Enggak sih, belum ada untuk Oh, yang berarti, tugas ya, belum ada. oke. Berarti untuk saat ini full online ya sistem perkuliahannya. Oke, kalau gitu tuh syarat untuk kelulusannya apa aja sih Kak? Kalau yang Kakak tahu? Pokoknya kalau masuk BINUS itu mau semua jurusan nggak boleh yang namanya nyontek. Jadi Oh pokoknya iya. benar-benar harus di DO itu pasti kalau misalnya kamu nyontek. Terus kalau kamu masuk DKV, yang namanya anak DKV itu kan harus kreatif, nggak boleh plagiat. Jadi kalau kamu sekalinya plagiat, pokoknya dosen-dosen tuh tahu deh kalau kamu tuh plagiat di mana karena ya namanya dosen udah lama gitu kan ya, udah tahu gitu. Itu pasti kamu di DO karena udah pernah ada yang bermasalah juga cutting aku. Oh, oke. Ini ya kayak yang orang-orang juga udah tahu ya, BINUS identiknya dengan nggak boleh nyontek-nyontek sama dengan DO kali ya. Jadi jangan macem-macem deh sama dosen. Pokoknya ya hati-hati aja gitu ya. Harus original lah kita. Oke. Terus kalau misalnya untuk kemampuan nih, kemampuan yang dibutuhin untuk nunjang jurusan ini tuh apa sih? Misalnya kemampuan khusus yang harus kita punya nih supaya nanti lancar gitu selama proses pembelajaran atau proses perkuliahan selama DKV ini. Kalau kamu pernah dengar tuh, kalau misalnya masuk DKV kan nggak perlu bisa gambar gitu kan. Itu bohong banget guys. Kayak apa sebenarnya tuh kamu harus ada skill desain, skill gambar manual tuh harus bisa, karena kalau misalnya itu kan dinilai juga ya, kamu bagus nilainya lebih tinggi dong daripada yang kurang gitu. Jadi kalau kamu bagus ya tentu IPK kamu juga bagus juga gitu. Jadi skill desain kamu, skill gambar manual kamu tuh juga harus bagus. Jadi kayak itu aja atau misalnya yang lain nih, misalnya harus banget bisa di selain gambar nih harus banget bisa di apa gitu? Sebenarnya kalau DKV kan kebanyakan yang tentang kreatif kan, jadi ya udah tentang gambar. Terus kalau desain digital sebenarnya aku dari awalnya belum bisa, tapi karena masuk DKV jadi lumayan bisa. Jadi untuk skill yang penting kamu mau belajar. Jadi kamu berarti potensi yang harus dikembangin nih selama ngambil jurusan DKV ini tuh yang pasti gambar, terus kemampuan di aplikasi-aplikasi kayak Adobe Illustrator, terus Photoshop gitu kali ya. Oke. Terus kalau untuk durasi atau lama kuliahnya berapa lama nih Kak? Durasi lamanya sebenarnya nggak lama-lama banget ya, kayak cuma 7.20 sampai 8.50. Aku tuh berarti berapa lama tuh? Sekitar 2 jam ya? Bentar ya sebenarnya. Berarti durasi perkuliahannya itu per hari 2 jaman gitu? Ya, sekitar 2 jam. Tapi kalau misalnya ada mapel lain, ya nambah lagi. Oh, oke. Kalau misalnya lama atau durasi kuliahnya itu berarti untuk sampai ke lulus itu ya sama kayak jurusan lain kali ya? 4 tahun gituan. Kalau semester pendek gitu ada nggak Kak kira-kira? Misalnya biar bisa lulusnya lebih cepat atau gimana? Aku kurang tahu sih kalau kayak gitu. Tapi mungkin kalau IPK kamu bagus, terus SAT kamu bagus, mungkin bisa ya kalau untuk Oke. Terus kira-kira nih hal-hal yang bisa mempercepat atau memperlambat masa studi sama ngambil DKV ini tuh kira-kira apa sih Kak? Yang pertama kamu kalau misalnya mempercepat dulu. Kalau mempercepat yang pasti kamu harus rajin ngumpulin tugas, ya rajin ngumpulin tugas, perbagus di UAS kamu, terus ikut seminar biar nambah poin, terus masuk UKM, terus organisasi gitu-gitu udah. Terus kalau yang memperlambat, yang pasti kamu nggak ngerjain tugas, karena itu bakal nggak lulus dong di mata kuliah itu, dan kamu harus ngulang lagi, dan itu yang memperlambat kelulusan kamu. Berarti kalau misalnya kan tadi sempat disebut tuh ikut seminar. Nah, untuk ikut seminar itu tuh seminarnya harus yang diadain oleh BINUS-nya itu sendiri atau kampusnya itu sendiri,
atau dari seminar dari luar juga boleh? Bukan seminar dari luar sih, harus yang dari binusnya gitu, karena nanti email kamu dikirimin tuh link buat nambah poin gitu. Oh, oke. Terus kalau misalnya lulusan DKV ini nih, nanti mereka dapat gelar sarjananya sarjana apa nih? Misalnya S titik apa gitu? SDS, sarjana desain. Oke, berarti kalau misalnya selesai dari DKV, nanti lulusnya dapat gelar sarjana desain ya? Oke, kalau gitu kira-kira pesan-pesan kakak nih buat aku sama teman-teman yang lain nih yang mau masuk DKV juga tuh apakah kira-kira? Yang penting kamu pertambah skill kamu dulu di manual, terus juga harus rajin-rajin untuk nonton tutorial di YouTube buat kayak apalagi yang digital gitu kan ya, benar-benar penting banget gitu, karena kalau yang manual tuh lebih ke semester 1 doang, semester selanjutnya tuh digital, jadi kamu tuh harus bisa belajar lah dari mana-mana untuk tentang desain gitu. Terus belajar nabung, karena alat-alatnya tuh benar-benar gak murah gitu dan banyak, apalagi soal ngeprint nanti kalau misalnya udah nggak COVID, kamu offline itu printnya banyak banget kayak gitu sih. Oke Kak, kalau gitu sampai sini aja interview atau wawancaranya untuk bahas tentang DKV nih. Kalau gitu, makasih Kak. Sama-sama ya Benita. Dadah.